Pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah nama bisa membentuk takdir sebuah kota? Nah, kali ini kita akan telusuri cerita Probolinggo, sebuah perjalanan yang luar biasa dari nama sungai yang, ya begitulah, menjadi simbol cahaya dan harapan. Yuk kita mulai. Jadi, gimana ceritanya sebuah desa kecil di pinggir sungai bisa berubah jadi kota yang strategis banget? Kisah Probolinggo ini jadi contoh yang menarik banget soal transformasi. Kita akan bedah perjalanannya langkah demi langkah. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari awal banget, dari sebuah dusun bernama Banger. Terus kita lihat gimana dusun ini keseret perang saudara, jatuh ke tangan VOC, sampai akhirnya menemukan identitas barunya sebagai kota modern yang punya peran penting. Oke, bagian pertama. Pedukuhan Banger. Yuk kita mundur jauh ke belakang, ke awal mulanya yang sangat sederhana. Jauh sebelum jadi kota yang ramai, Probolinggo itu cuma sebuah dusun kecil dengan nama yang, ya apa adanya. Jadi, di abad ke-14, daerah ini dikenal sebagai Banger. Namanya simpel banget, diambil langsung dari sungai yang mengalir di situ, yaitu Sungai Banger. Nah, dari sinilah semua cerita ini berawal. Dan di sini nih kita lihat lompatan status pertamanya. Awalnya, di Kitab Negara Kertagama, Banger ini cuma disebut sebagai pedukuhan kecil. Tapi nggak lama kemudian, statusnya naik jadi Pakuwon, sebuah distrik penting yang diawasi langsung sama pusat kekuasaan Majapahit. Ini langkah besar pertama bagi Banger. Bagian 2, Medan Perang Saudara. Sayangnya, kedamaian di Banger ini nggak bertahan lama. Tanpa disadari, dusun kecil ini bakal jadi panggung utama dari sebuah konflik kerajaan yang besar dan berdarah. Nah, ketenangan di dusun ini akhirnya terusik. Banger tiba-tiba terseret ke tengah-tengah konflik besar yang namanya Perang Paregreg. Ini adalah perang saudara buat merebutkan tahta Majapahit. Dan karena lokasinya yang strategis, Banger jadi medan pertempuran utama. Di konflik ini, kerajaannya terbelah. Di satu sisi, ada Bre Wirabumi dari Blambangan yang menantang tahta. Di sisi lain, ada Prabu Wikramawardhana yang berusaha mempertahankannya. Nah, Bangjar posisinya kejepit, pas di tengah-tengah pertarungan mereka. Lanjut ke bagian 3, VOC mengambil alih. Setelah era Majapahit selesai, babak baru pun dimulai. Kali ini, datang kekuatan yang sama sekali beda dari Eropa. Catat tahun ini, 1743. Di tahun inilah terjadi pergeseran kekuasaan yang sangat drastis. Seluruh wilayah di sebelah timur Pasuruan, termasuk Bangar, secara resmi diserahkan kepada perusahaan Hindia Timur Belanda, atau yang kita kenal sebagai VOC. 3 tahun setelah itu, di tahun 1746, VOC menunjuk bupati pertama, namanya Kiai Jojo Lelono. Tapi masa pemerintahannya ini, sama sekali nggak mulus, penuh dengan intrik politik dan kekacauan. Ini menunjukkan betapa sulitnya masa transisi di bawah kekuasaan baru. Untungnya, setelah kekacauan itu, datanglah stabilitas. Penggantinya Jojo Lelono, yaitu Temenggung Jojonegoro, ternyata punya visi membangun. Di bawah kepemimpinannya, daerah ini mulai berkembang pesat. Buktinya, banyak fasilitas umum dibangun, termasuk Masjid Jami yang ikonik itu. Bagian 4. Nama baru, era baru. Nah, momen berikutnya ini bisa dibilang jadi titik balik paling penting dalam sejarah kota ini. Ini adalah momen lahirnya sebuah identitas baru. Ternyata, nama Banger yang udah melekat sekian lama itu nggak akan dipakai selamanya. Di bawah kepemimpinan Temenggung Jojonegoro, sebuah perubahan besar sudah di depan mata. Perubahan yang jadi sinjal akan masa depan yang baru dan lebih cerah. Dan tahun kuncinya adalah 1770. Di tahun inilah Temenggung Jojonegoro mengambil sebuah langkah yang berani, ia secara resmi mengganti nama Banjar. Ini bukan cuma sekedar ganti label ya, ini adalah sebuah deklarasi visi untuk masa depan. Terus apa sih arti nama baru ini? Probolinggo? Ini tuh gabungan dari 2 kata. Probo yang artinya sinar dan linggo yang artinya tugu atau pilar. Jadi kalau digabungin artinya itu pilar cahaya. Keren banget kan? Jadi ini jelas bukan pilihan nama yang asal-asalan, ini adalah simbol yang sangat kuat. Dengan memilih nama Probolinggo, sang pemimpin seolah-olah mau bilang, ini adalah arah baru kita, seberkas cahaya untuk masa depan, sebuah harapan baru untuk semua warganya. Oke, bagian terakhir, kota modern dan strategis. Dengan nama dan semangat baru ini, gimana Probolinggo akhirnya bisa jadi kota modern yang kita kenal sekarang? Mari kita lihat.
Lini masa ini nunjukin langkah-langkah pentingnya. Setelah ganti nama di tahun 1770, tonggak sejarah berikutnya itu di tahun 1918. Waktu itu, pemerintah kolonial Belanda menetapkannya sebagai gemeente atau kota madya. Dan hari ini, perannya sebagai pusat transportasi strategis makin kuat. Status gemeente ini benar-benar jadi pendorong utama modernisasi. Pelabuhannya diperluas, pabrik-pabrik gula besar mulai bermunculan, dan Probolinggo dengan cepat jadi pusat perdagangan penting di Jawa Timur. Ekonominya jadi makin kokoh. Dan sampai sekarang pun relevansinya itu masih kuat banget. Hari ini, Probolinggo adalah kota vital di jalur Pantura, jalur arteri utama yang nyambungin dua kota besar, Surabaya dan Banyuwangi. Posisinya krusial banget buat pergerakan barang dan orang. Kalau kita lihat secara administratif, kota Probolinggo modern sekarang ini terbagi jadi 5 kecamatan. Ada Mayangan, Kademangan, Wonoasih, Kedopok, dan Kanigaran. Masing-masing punya peran dalam dinamika kota yang terus berkembang ini. Jadi, begitulah perjalanannya. Dari sekedar nama sungai, jadi medan perang, sampai akhirnya bangkit sebagai pilar cahaya. Sebuah transformasi yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, setelah melewati begitu banyak babak sejarah, kira-kira ke arah mana cahaya Probolinggo akan bersinar selanjutnya?